Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan kakak-kakak pendamping biak Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Rembang. Bagaimana kabar adik-adik? Masih selalu sehat kan? Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalau mau keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah adik-adik, pada hari ini, minggu biasa yang ke-30, tema biaknya mengasihi Tuhan dan sesama. Nah adik-adik, kalau didengar tema biak hari ini, seru ya adik-adik. Adik-adik bisa mengikuti pertemuan biak hari ini dari awal hingga akhir, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Adik-adik, sebelum kita mengawali pertemuan biak pada hari ini, marilah kita berdoa dan mempersiapkan diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pertemuan biak pada hari ini. Dampingilah kami Tuhan, sehingga kami bisa meneladani pertemuan biak pada hari ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Halo adik-adik, mama-mama, papa, ayah bunda. Selamat jumpa lagi dengan Kak Susan dan Kak Retno dalam kegiatan Biak Ceria. Kak Susan, setelah berdoa, menyanyi, dan melihat video tentang orang Samaria yang murah hati tadi, Kak Retno punya beberapa pertanyaan. Apa itu Kak Retno? Dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang mencobai Tuhan Yesus? Adik-adik pasti tahu, anak pinter. Siapa Kak Susan? Ya, seorang ahli Taurat bersama orang Farisi. Ya, betul, 100. Nomor 2, menurut Tuhan Yesus dalam Injil dan tertulis dalam kitab Taurat, ada 2 hukum yang utama, yaitu hukum kasih adik-adik. Ayo, siapa yang sudah hafal? Yuk, kita hafalkan bersama-sama ya. Hukum kasih yang pertama dan utama. Yuk bersama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, kemudian hukum kasih yang kedua juga sama tentang kasih. Ayo Kak Susan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, inilah hukum kasih yang utama. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus telah menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat. Mengenai apa tadi adik-adik? Hukum yang pertama dan utama. Pertama, hukum mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, hukum mengasihi sesama. Mengapa isi kedua hukum itu adalah tentang mengasihi? Apa Kak Susan? Ya, karena kita lebih dahulu dikasihi. Kita dikasihi papa, mama, ayah bunda, kakak adik, oma, opa, yanti, yangkong, juga teman-teman. Ya, tapi ada satu pribadi yang terlebih dahulu mengasihi kita sebelum semua tadi. Sebelum kita dikandung, sebelum kita lahir, sudah mengasihi kita adik-adik. Siapa ya Kak Susan? Ya, yaitu Tuhan Yesus anak-anak. Ya, Tuhan Yesus sudah mengenal dan mengasihi kita sebelum kita lahir.
Dan kasih Tuhan itu sudah dibuktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, karena kita telah terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan pencipta kita, maka kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap, apa Kak Susan? Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Ya, yang artinya dalam mencintai Tuhan, kita tidak boleh setengah-setengah adik-adik. Harus total. Karena Tuhan pun mencintai kita total sampai wafat di kayu salib. Hukum kasih yang kedua, yuk, ada apa tadi ya, Kak Susan? Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tadi adik-adik dalam cerita orang Samaria yang murah hati tadi, contoh mengasihi Tuhan dan sesama secara total. Marilah kita melaksanakan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, sehingga kita mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya yang dinanti-nanti. Kita akan membuat kreativitas bersama dengan Kak Susan. Jangan kemana-mana ya, tetap ikut sampai akhir karena kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan lewat Romo kita, Romo Sony. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Kita aktivitasnya hari ini membuat tas berbagi. Bahannya apa saja ya? Kertas buffalo, tas origami, lem, spidol, gunting, snack, dan beberapa permen. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Nah, pertama-tama ambil kertas buffalo. Kita lipat jadi dua tapi disisakan ya. Seperti ini. Nah, yang sisanya kita lipat ke dalam. Bisa kita kasih lem. Nah, kita rekatkan seperti ini. Setelah itu, kita lipat sedikit bagian bawah. Seperti ini. Setelah kita lipat, kita buka. Nah, ini kita lipat lagi bagian bawahnya biar tertutup seperti ini. Nah, setelah itu kita lem lagi. Kita tekan-tekan biar lemnya melekat. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lipat bagian samping sesuai ini ya, sesuai garisnya ini. Yang sampingnya juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka. Ini seperti ini. Nah, untuk sampingnya bisa minta tolong orang tua untuk membantu. Ini karena sudah ada garisnya,
Satunya juga. Nah, tasnya sudah jadi. Sekarang kita ambil kertas origami. Kak Susan mau ambil warna pink. Kertas ini mau kita buat bentuk hati. Kita lipat jadi 2. Setelah itu bisa kalian gambar separuh hati seperti ini. Nah itu tak penting menurut gambarnya. Nah, hatinya sudah jadi. Bisa kalian tulis. Kakak Susan mau menulis, aku mau berbagi dengan sesama. Setelah itu kita kasih lem belakangnya. Nah, kita tempel di depan tas seperti ini. Nah, tasnya sudah jadi. Nah, kita masukkan permen dan snack yang kita siapkan. Nah, permen dan snack ini bisa kalian bagikan dengan sesamamu. Bisa dengan orang tua, dengan teman, dengan kakak dan adik. Nah, aktivitas kita hari ini membuat tas berbagi sudah selesai. Sebelum mengakhiri Bia hari ini, kita minta berkat dari Romo ya. Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Tadi kita kembali mengikuti sekolah minggu dengan kakak-kakak pembina. Sekarang kita hendak mengakhiri sekolah minggu kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan agar kita semakin mampu mencintai Tuhan dan juga mencintai orang lain, mencintai orang tua, kakak, adik kita, guru kita, dan siapa saja yang kita jumpai. Ayo kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga, orang tua, dan semua yang kita doakan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.